Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Yang terhormat Bunda Dr. Anda Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah drama pada kelas D. Adapun di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Rimel Palmareta dengan NIM A1B121125, juga rekan saya Rohani Mase dengan NIM A1B121139. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai dramatisasi puisi. Nah, untuk pembahasan pertama akan langsung dijelaskan oleh rekan saya Rohani Mase. Kepada Rohani saya persilahkan. Dramatisasi puisi merupakan bentuk kreativitas dari menjadikan puisi sebagai teks pertunjukan. Dramatisasi puisi di tahun 70-an masih dilakukan dengan pula satu orang membaca utuh puisi. Itu lalu beberapa kata yang dianggap memberi aksen dramatik dibacakan oleh beberapa orang lain secara serempak, secara berulang-ulang. Puisi yang dilaris saat itu dijadikan baca puisi bersama adalah karya-karya Chairil Anwar seperti Diponegoro Aku atau puisi-puisi yang memiliki pesan kuat mengenai perjuangan yang mengugah hati. Daya tafsir terhadap puisi itu yakni menyelami sekiranya apa yang dikisahkan oleh suatu puisi. Puisi yang sifatnya terbuka yakni extrovert, memberi jelajah yang kuat bagi seseorang untuk membayangkan apa sesungguhnya cerita yang dikisahkan oleh puisi itu sendiri. Daya tafsir inilah yang akan dijadikan pula bahkan struktur pengadegan dalam proses dramatisasi, sedangkan isi puisi sebagai teks dapat dijadikan prolog atau dibacakan dalam fase puncak kisah. Irama dialog dalam dramatisasi puisi pun akan didasarkan pada gaya pembacaan puisi, selalu dalam tarikan suara yang panjang dan lebih dramatik dibandingkan dengan dialog dalam pementasan drama yang lain. Sedangkan durasi pertunjukan dramatisasi tergantung panjang pendek sang puisi atau daya tafsir dari yang melakukan proses-proses menunjuk naskah dramanya. Baik, sebelumnya rekan saya Rohani Mase telah menjelaskan mengenai pengertian dramatisasi puisi serta daya tafsir dramatisasi puisi itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fragmentasi dan dramatisasi puisi. Fragmentasi dan dramatisasi puisi memiliki kesamaan, yaitu keduanya telah mendasarkan dirinya kepada puisi, yang mana memerlukan pertanggungjawaban ketika melakukan pembacaannya, yakni keutuhan pada sublimasinya, sejauh apapun keliaran, serta improvisasi, tetaplah puisi itu dibatasi oleh struktur dan pilihan katanya yang sudah menjadi rima dan maknanya sendiri. Nah, jika tadi berbicara mengenai kesamaan, kemudian perbedaan keduanya. Nah, perbedaan antara fragmentasi dan dramatisasi puisi adalah dramatisasi puisi akan lebih mensyarati proses itu pada lahirnya jenis drama puitik yang durasinya tergantung dengan gaya tafsir. Sedangkan fragmentasi memberi pilihan yang lebih pada proses narasi teks naskahnya, yakni saat mempola menjadi seni pertunjukan mesti lebih simbolik, lebih pada bentuk bagaimana model tata krama pemanggungnya pada pertunjukan yang simbolik. Semisal, itu kisah burung. Burungkah yang akan dipertunjukkan atau berpura-pura sebagai burung. Nah, fragmentasi bisa juga menjadi pengekstraan proses penulis naskahnya, namun tetap keutuhan puisi itu sebagai puisi haruslah terjaga. Nah, kemudian setelah berbicara mengenai persamaan dan perbedaan fragmentasi puisi dan dramatisasi puisi, kemudian langkah-langkah mendramatisasi puisi. Nah, langkah yang pertama kita bisa memilih puisi terlebih dahulu.
Nah, setelah memilih puisi, yang kedua yaitu menganalisis puisinya dan menemukan tema dan ruh dari puisi tersebut. Setelah menemukan tema dan ruh dari puisi tersebut, yang ketiga kita bisa konversi bahasa puisi menjadi gambaran adegan. Jadi bahasa dari puisi yang telah kita pilih, kita ubah menjadi adegan, menjadi suatu adegan. Kemudian yang keempat yaitu menentukan pemerannya. Setelah terdapat gambaran dari adegan yang dari puisi yang sudah kita tentukan, kita kemudian menentukan pemeran yang akan memainkan adegan-adegannya. Kemudian yang kelima yaitu bentuk tim pemusik, penata setting dan properti, kostum, make up, dan tata cahaya. Kemudian yang keenam, membuat konsep pertunjukannya. Jadi untuk dramatisasi puisi yang akan kita pertunjukkan tentulah harus ada konsep gitu. Jadi kita harus merancang terlebih dahulu konsep pertunjukannya. Kemudian yang ketujuh, melakukan latihan sesuai konsep. Sebagaimana pertunjukan pada biasanya, kita tentu perlu latihan untuk menampilkan dramatisasi puisi ini secara maksimal. Yang kedelapan yaitu merencanakan acara dan tempat pertunjukannya. Dan yang kesembilan, menentukan penonton dan buat undangannya. Maksudnya menentukan penonton, kita membuat rancangan kepada siapa yang akan menonton dan bagaimana kita bisa mengkonsep undangannya semenarik mungkin, kemudian disebarkan kepada halayak ramai. Dan kemudian yang ke-10 yaitu menyajikan pertunjukan dramatisasi puisi. Nah, secara sederhana, dramatisasi puisi bisa diartikan sebagai mementaskan puisi atau membentuk sebuah pertunjukan puisi secara teatrikal dengan memasukkan konvensi-konvensi teater dan tata panggung. Nah, dalam mengubah sebuah puisi menjadi naskah, mengutip pernyataan salah seorang seniman di Bengkulu, Emong Sowandi, puisi tidak diperbolehkan berubah. Jadi puisi tidak diperbolehkan seperti menambah kata-kata atau merubah kalimat di puisi tersebut. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan yang dapat kami jabarkan mengenai materi dramatisasi puisi. Saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.